Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Cendrayani, Opring A24. Pada kesempatan ini akan memaparkan hasil seminar Total Quality Management. Saya lebih tertarik kepada pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Siti Rosida, yakni tentang pemetaan kendala dan solusi manajemen anggaran sekolah berbasis Total Quality Management. Kenapa saya tertarik dengan penyampaian oleh Ibu Siti Rosida? Karena saya merasakan bahwasanya seperti itulah yang terjadi di sekolah kami, sehingga saya bisa banyak belajar untuk melakukan perbaikan pada manajemen keuangan. Kemudian Ibu Siti Rosida menyampaikan bahwasanya ada akar masalah yang lebih mendasar, di mana dari akar masalah itu ada 6 aspek yang sangat berpengaruh terhadap akar masalah tersebut, yaitu manusia, kebijakan dan regulasi, perencanaan, teknologi dan sistem informasi, pelaksanaan dan keuangan. Adapun dari permasalahan tersebut, maka ditemukan hasil dari penelitian oleh Ibu Siti Rosida, yaitu yang pertama, lingkungan kerja yang kondusif dari sistem prosedural yang jelas merupakan fondasi penting dalam mendukung kualitas manajemen. Kemudian penguatan keterlibatan semua stakeholder dalam proses pengusulan kebutuhan sekolah agar prioritas anggaran lebih tepat sasaran. Selanjutnya, peningkatan kapasitas tim pengelola keuangan melalui pelatihan teknis berkala dan difokuskan pada pemahaman juknis BOS, mekanisme perencanaan, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas. Nah, untuk itu saya berpikir bahwasanya jika kembali ke tempat kerja, ini merupakan hal-hal yang akan saya lakukan dalam perbaikan nanti, yaitu berusaha bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif, kemudian berusaha mengajak stakeholder untuk merencanakan keuangan sekolah sehingga perencanaan itu tepat sasaran. Selanjutnya berusaha untuk mengusulkan kepada kepala sekolah yang ada sekecamatan untuk melakukan pelatihan terhadap bendahara dan kepala sekolah. Untuk permasalahan yang urgent di dunia pendidikan untuk saat ini, kalau menurut saya adalah membaca. Nah, adapun alat yang akan saya gunakan nanti adalah asesmen, di mana dengan melakukan asesmen kita akan tahu kemampuan awal membaca anak-anak. Selanjutnya, metode yang saya gunakan adalah metode literasi, di mana metode literasi ini akan saya manfaatkan pojok baca, kemudian membaca buku bergambar atau big book, selanjutnya papan nama, sehingga memudahkan anak-anak untuk melakukan literasi. Kemudian prinsip-prinsip yang harus dilakukan yaitu berpusat pada siswa, berpusat pada peserta didik. Kemudian melibatkan semua pihak, baik itu pihak sekolah, pihak lingkungan di sekitar sekolah, kemudian pihak keluarga, semua terlibat untuk meningkatkan literasi. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu bertahap, berkelanjutan, dan konsisten. Artinya untuk latihan membaca, untuk melakukan pembiasaan membaca itu tidak bisa instan, harus berproses, sehingga kita harus pihak sekolah itu harus komitmen melakukan kegiatan literasi.
bisa dilakukan setiap hari, meluangkan waktu di pagi hari sebelum memulai pembelajaran. Bisa juga mengatur jadwal dengan perpustakaan. Nah, target dari hasil penyelesaian peningkatan kualitas pendidikan di masa mendatang, kalau menurut saya, yaitu ada dua, di sekolah dan di masyarakat. Kalau di sekolah itu bisa bekerja sama dengan perpustakaan, di mana petugas perpustakaan bisa membuat jadwal kunjung bagi siswa. Artinya jadwal kunjung ini bisa digilir untuk setiap kelasnya. Misalkan hari Senin kelas 1 dan kelas 6. Kemudian untuk hari Selasa kelas 2 dan kelas 5. Kemudian nanti di hari Rabu kelas 3 dan kelas 4. Begitu digilir seterusnya, dan itu harus bekerja sama dengan wali kelas. Pada saat jadwal berkunjung ke perpustakaan, maka wali kelas harus mendampingi. Artinya dipastikan untuk anak-anak semua yang ada di kelas itu mengikuti program atau kegiatan berkunjung ke perpustakaan. Kemudian wali kelas bisa bekerja sama dengan petugas perpustakaan untuk memperhatikan bagaimana membaca anak-anak di sekolah. Kemudian yang kedua itu di masyarakat. Selain di sekolah, di masyarakat. Untuk wilayah Kabupaten Tanah Tidung ada yang namanya Taman Baca Masyarakat. Ini merupakan program Ibu Bupati, yaitu selaku Bunda Literasi, di mana ditetapkan satu desa satu taman baca masyarakat. Nah, closing statement untuk pembelajaran total quality management selama 1 semester ini, pembelajaran yang sangat menarik. Bagi kami yang praktisi sangat bermanfaat sekali. Semoga nanti bisa dipraktekkan dalam dunia kerja. Dalam proses pembelajaran selalu ada inovasi-inovasi terbaru yang membuat saya terkesan dan kagum. Keren. Terima kasih, Prof.